Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Rahayu dengan NIM 243141112 dari kelas PGMI 3C. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perubahan iklim dan juga dampaknya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih, apa itu perubahan iklim? Nah, jadi perubahan iklim itu adalah pergeseran jangka panjang terhadap sistem iklim bumi yang dapat diamati melalui perubahan pada rata-rata visibilitas unsur-unsur cuaca seperti suhu, curah hujan, serta fenomena ekstrem lainnya. Jadi teman-teman, faktor perubahan iklim itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam. Kemudian yang kedua ada faktor manusia atau antropogenik. Yang pertama ada aktivitas vulkanik. Lalu yang kedua ada radiasi matahari. Kemudian faktor alam yang terakhir ada perubahan orbit bumi. Nah, perubahan iklim itu semakin cepat teman-teman. Nah, akibatnya itu akibat dari berbagai aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembakaran lahan, dan penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor penyebab dari perubahan iklim. Lalu, dampak seperti apa yang ditimbulkan dari perubahan iklim itu? Nah, dampak perubahan iklim itu ada dampak terhadap lingkungan. Nah, jadi perubahan iklim itu berdampak besar terhadap lingkungan melalui peningkatan suhu global. Nah, misalnya seperti naiknya permukaan laut dan perubahan pola curah hujan. Dampak ini dapat menimbulkan abrasi, intrusi air laut, banjir rob, serta kekeringan yang mengacau pertanian dan ketersediaan air bersih. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan itu berdampak serius teman-teman. Pemanasan global meningkatkan suhu, memperluas habitat vektor penyakit seperti nyamuk penyebab malaria, dengue, dan Zika. Cuaca ekstrem memicu stres panas, stroke, kanker kulit, serta gangguan pernafasan akibat polusi dan juga kebakaran hutan. Sampai di situ teman-teman, ternyata masih ada dampak terhadap ekonomi dan juga ketahanan pangan. Perubahan iklim itu berdampak besar pada ekonomi dan ketahanan pangan, terutama di negara berkembang. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan itu dapat menimbulkan kerugian besar yang dapat merusak fasilitas, merusak infrastruktur, dan menurunkan pendapatan. Sebanyak itu ya teman-teman dampak perubahan iklimnya. Lalu bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim itu? Nah, upaya yang bisa kita lakukan agar mampu bertahan dan mengelola resiko yang dapat kita hindari. Contoh upayanya seperti adaptasi. Nah, yang pertama itu memanfaatkan informasi iklim dan cuaca untuk kegiatan harian. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan kritis. Teman-teman jangan biarkan kalau ada lahan kosong itu. Nah, kita harus manfaatkan dengan baik dengan cara melakukan reboisasi, melakukan penghijauan. Kalau kita menebang pohon, kita juga harus menanamnya kembali supaya tidak ada dampak berkelanjutan terhadap perubahan iklim itu. Yang adalah meningkatkan ketahanan tubuh terhadap perubahan musim. Kemudian yang keempat, membangun infrastruktur tahan iklim seperti rumah panggung, tanggul, dan juga drainase. Yang kelima, membuat biopori, embung, serta memperbaiki sistem irigasi. Tadi kan upaya mengatasi perubahan iklim dalam bentuk adaptasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk mitigasi, yaitu tindakan untuk mengurangi perubahan iklim, khususnya emisi gas rumah kaca. Contoh upaya mitigasi yang bisa kita lakukan seperti menghemat energi dan menggunakan energi terbarukan seperti air, angin, matahari, dan juga panas bumi. Kemudian menerapkan 3R. Nah, 3R itu apa? Yaitu reduce, reuse, dan juga recycle dalam pengelolaan sampah. Dan yang ketiga yaitu menanam pohon dan juga melestarikan keanekaragaman hayati. Yang nomor 4, menggunakan transportasi umum atau sepeda untuk mengurangi jejak karbon. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.